Assalamualaikum, selamat datang di channel saya, di Roni Channel Belajar Kreatif. Baik, sekarang kita lanjutkan tutorial kita, tutorial AutoCAD yang kali ini melanjutkan dari tutorial yang kemarin dari yang ribbon draw, modify, annotation, sekarang ke layer. Untuk layer paling enak ini kita pencet di sini, nanti akan keluar layer properties. Biasanya kalau memang belum keluar, dia tidak langsung di sini, karena ini sudah saya taruh di sini, jadi ketika saya pencet dia akan keluar di sini. Biasanya dia posisinya enggak di sini. Sebentar. Nah, biasanya di luar sini ya. Ketika kita pencet ini, dia keluarnya di sini. Biasanya saya suka taruh sini aja. Oke, properties, layer properties. Oke, langsung aja kita akan menggambar ya, yang langsung kita setting melalui layer. Kali ini saya akan menggambar meja. Kita buat layer dulu. Tabletop. Kita kasih nama tabletop. Oh ya, tadi cara membuatnya, pencet ini new layer, kita ganti kasih nama, kemudian kita setting warna. Untuk kali ini biarkan putih aja. Garisnya line type kita gunakannya continuous, garis biasa ya. Untuk line width, ketebalan garis, saya suka 18. Oke, kita bikin defaultnya untuk sementara. Kalau kita menggambar, layernya akan 0. Kita coba. Nah, garis ini kalau kita lihat properties, layernya 0. Kita bisa rubah di propertiesnya ke tabletop, tapi paling enak ketika kita menggambar langsung ke tabletop, kita klik 2 kali atau klik kanan set current. Oke, sekarang kita membuat kotak. Dimensinya 1200, lengthnya, lebarnya sama aja 1200. Oke, kita cek. Wah, belum cek dimensi 1200, enter 1200. Oke, kita tekan di sini, kita cek. Oke, benar 1200. Sekarang tanpa tebalnya, kita kasih tebal 30. Oke. Oke, 30 sudah. Kasih jarak sedikit karena ini ukurannya sama, tapi nggak apa-apa, kita kasih tampak samping 30. Kita rotate. Untuk gambar tabletop sudah cukup. Sekarang kita bikin lagi
layer lagi, table apron, kita kasih warna nggak apa-apa putih aja, current. Lalu kita kasih warna biru. Oke, untuk ini saya langsung kita garisin aja, jarak 150, kemudian lebarnya 100, oh salah tempat ya, tempatnya di sini harusnya. Karena ini tempat atas, maka untuk apronnya harusnya gambar putus-putus. Kita bisa membuat manual, tapi kali ini tutorial untuk layer, sekalian aja kita langsung bikin layer baru. Apron warna biru, enaknya ini ganti putih aja lah, nggak apa-apa, putih. Kemudian kita bikin table apron hidden. Nah, yang hidden ini kita ganti warna merah. Garisnya kita ganti hidden. Kalau ini belum keluar, cari di sini ya, load. Nah, milih garisnya ya, karena kemarin sudah saya keluarin, ini sudah ada. Hidden, oke. Karena hidden garisnya lebih tipis, saya ganti 0,5. Table, sekarang kita set current table brown, tadi 150, kita bikin garis bantu aja. Offset 15-20. Kita mirror, sekarang kita bikin rectangle. Sekarang sudah potongannya 45. Sekarang ini sudah tampak depannya sudah benar. Oh ya, gambar hiddennya di sini. Ini nanti saya bikin gambar potongannya ya, jadi nggak ada gambar hidden, tetapi kita kasih ke tabletop lagi 20. Kemudian kita bikin kakinya tampak atas, berarti kita bikin detail lagi, leg.
continuous sama ya, 18. Oke. Oh, set current, kita bikin 70. Oh salah, ini harusnya hidden, kita bikin lagi lag hidden, merah, hidden, ketebalannya 5 mili. Kita ganti propertiesnya lag hidden. Oke, kemudian kita bikin garis di bawahnya lagi untuk kakinya. Tetapi yang ini kalau ini buat gambar ininya dulu, tingginya 500, sebentar, 500. Oke, 600. Kemudian ini saya munculkan sedikit sekitar 50, baru miring besaran ini 50 aja. Kita mirror, kemudian gambar hiddennya, lag hidden 1, 2, 3, 2, 3. Oke. Propertiesnya kita ganti lag. Oh, properties kita ganti lag. Nah, ini kita trim. Oke, mirror, trim lagi. Oke, saya rasa ini untuk mengganti layer sudah membuat layernya dan gambarnya sudah cukup. Sekarang kita buat detailnya. Kita buat di sini ya, di layout. Ini saya ganti halaman 1, halaman 1. Del aja. Oke.
kita 1:5, 1:10, 1:20, kekecilan, custom 1:15. Sekarang kita bikin dimensi 1. Ini sudah ada skala 1. Kalau belum bisa membuat format atau setting dimensi, kalian lihat di tutorial saya ya yang tentang dimensi. Oke, kita ukur langsung. Ini kok tulisannya sebentar. Skala 1, setting teks standar, ganti yang skala 1. Oh ya, lupa, ini kita bikin layer lagi untuk yang dimensi ya, dimensi tebalnya 0,5. Oke. Saya ganti dulu layernya ke dimensi. Oke. Kita cek ini tingginya. Kemudian untuk yang ini ini tadi skala 15, kita bikin lagi table apron hats, continuous nggak apa-apa, 0,5. Oke. Karena ini saya bermaksud untuk menjadikan gambar potongan ya, ini harus ada gambar arsiran di sini. Oh sebentar, apron hats. Oke, sudah. Pick a point. Baik. Ini saya buat anotatif aja ya, biar kalau kita skala dia bagus hasilnya. Oke, sudah anotatif.
anotatifnya saya ganti yang saya tambah 1:10, 1:, ini tadi 1:15. Select dulu untuk setting skalanya. Di anotatifnya kita harus nambah ke 1:15. Oke, jadi ketika kita lihat di sini dia akan keluar, berarti skalanya kebesaran kita rubah ke 1:5. Oh, 1:15. Nah, ini sudah kelihatan langsung skalanya, tinggal kita edit 0,5, masih kurang 0,02, besaran kurang besar 0,05. Nah, udah cukup 0,2. Ini tetap nanti saya untuk ukuran luarnya aja, kemudian saya ingin mendetail untuk daerah sini. Kemudian saya bikin viewport dari lingkaran aja. Viewport 1:4, kurang besar 1:2, atau 1:4 aja. Arsiran ini menghilang karena tadi anotasi untuk hatchnya cuman ada 3 ya tadi ya. Kita tambah lagi untuk annotation skalanya, kita tambah lagi annotation skalanya, kita tambah 1:4. Nah, ini udah keluar arsirannya. Kurang besar sehingga ini kelihatan salah. Oke, di sini mungkin sampai di sini belum terlihat kelebihan dari ketika kita menggunakan layer ya. Kemudian kita coba untuk membreakdown. Sebenarnya di sini harusnya gambar hidden ini belum kelihatan ya. Oke, kita hilangkan aja. Sekarang kita lihat layer manager lagi. Sebelumnya kita harus masuk ke sini, diklik 2 kali di tempat kosong ya, sampai masuk di model tapi melalui viewport. Kemudian kita lihat layer. Kita lihat layer, kemudian kita bisa setting untuk yang hide hidden ini kita tidak ingin menampilkan untuk di layout yang halaman 1 ini. Nah, gambar yang hidden menjadi hilang, padahal sebenarnya gambarnya ada, cuman kita bisa setting ketika kita
menggambar dengan layer, sehingga kita bisa menghilangkan atau bisa mengganti warnanya. Kita lihat lagi, kita coba warnanya menjadi hijau, atau bahkan nanti gambarnya bisa kita ganti dengan ini viewport. Yang penting kita edit di viewportnya ya, viewport freeze ini new viewport freeze, ini viewport freeze. Terus yang ini kalau kita mau mengganti ketebalan garis, model garisnya height atau continuous atau center line, terserah. Jadi kelebihan dari ketika kita menggunakan layer, kita bisa merubah-rubah tanpa mengubah gambar yang ada di model. Oke. Kemudian kita bikin copy, move or copy, create copy. Oke. Gambar yang tadi kita copy aja ke halaman 2, tapi gambar ini kita perlihatkan untuk yang hidden tadi. Nah, gambar ini kelihatan sehingga kita bisa mendetail untuk jarak apron dan pinggir dari tabletop ini. Oh, ini tadi sudah ada. Oke. Untuk gambar ini juga kelihatan. Jadi kelebihan ketika kita membuat layer adalah kita bisa menampilkan di viewport atau tidak menampilkan. Mungkin untuk contoh gambar ini terlalu simpel ya untuk kelebihan dari layer. Mungkin kalau kita mau menggambar rumah yang tingkat, mulai dari grid sampai gambar detail pondasi, kita tidak perlu menggambar umpama ini lantai 1, kemudian kita gambar lagi lantai 2, lantai 3, tapi di sebelahnya kita bisa langsung menumpuk aja langsung di sini. Umpama ini lantai 1, langsung kita gambar lantai 2 di sini, lantai 3 gabung jadi 1, tapi ketika di viewport kita bisa menampilkan hanya untuk lantai 1, hanya untuk lantai 2, hanya untuk lantai 3, mungkin hanya untuk gambar pondasinya, tetapi gambarnya satu di satu tempat. Jadi kalau sebelum ada AutoCAD, mungkin orang-orang dulu menggunakan kertas kalkir ya, sehingga ketika ditumpuk terlihat lantai 1 dan lantai 2 ditumpuk. Ketika diambil yang lantai 2, yang kelihatan hanya lantai 2 aja, seperti itu. Memang kalau dilihat dari katanya ada layer ya, lembar atau lapis, kita artikan itu. Jadi kelebihannya seperti itu. Kemudian kalau kita ingin mengedel, menghapus, katakanlah untuk yang ini ya, mungkin kalau kita manual kita harus klik satu-satu gini. Nah, kita takutnya bisa kedel yang ini, padahal kita tidak ingin mengedel ini. Mungkin karena gambar ini terlalu simpel, jadi kelihatannya mudah kalau kita mau mengedel. Tapi kalau sudah numpuk banyak, sedangkan kita harus ngedel satu-satu, bakal susah ya. Jadi kalau kita pakai layer, kita bisa lock semuanya, kita lock. Kemudian kita mau ngedel yang ini aja, katakanlah seperti itu.
kita buka lognya, kita blok aja langsung semuanya. Nah, sudah terlihat yang bisa detail cuma yang ada ini titik-titiknya, detail. Nah, kita undo aja dulu. Kita buka lognya, kemudian seandainya kita mau mendetail untuk kaki aja, gambar yang tampak depan sini ya, di gambar berikutnya move out copy, create copy. Oke, kita del dimensinya. Kemudian kita mau mendetail untuk kaki, tapi kita tidak ingin memperlihatkan. Sebentar, kita bikin skala aja 15 10 orang besar 8. Nah, 5. Katakanlah kita ingin mendetail gambar ini untuk kaki aja. Ketika kita menggambar background mungkin membutuhkan ya, kita hanya mendetail untuk kakinya aja. Kita bisa menutup ya. Untuk di viewport kita free semua, kemudian kita perlihatkan lagi yang leg height sama leg. Nah, gambarnya sudah terlihat ini. Oh, tadi garisnya kurang berarti untuk legnya, garis leg. Oke, kita tambah garis, harusnya seperti ini. Bentar. Nah, ini seharusnya kalau untuk detail kan gambarnya tidak putus-putus ya, seperti yang saya katakan tadi. Kita bisa merubah di viewport aja, nggak harus merubah semuanya. Yang untuk leg hidden di viewport ini kita ganti continuous. Oke, garisnya kita ganti 18. Oke, oh ya, warnanya belum. Warnanya kita ganti white. Nah, sudah terlihat. Jadi kalau kita gunakan layout ya, kita bisa menampilkan gambar berbeda di gambar yang seharusnya gini gambarnya, tapi kita bisa menampilkan gambar ini aja, kakinya. Katakanlah untuk gambar kerja kita bisa membreakdown di gambar yang sama tanpa harus menggambar dua ya. Untuk detail kakinya ini kalau ada revisi atau apa kan bisa terhindar ketika kita lupa kalau gambarnya satu-satu. Katakanlah kita untuk membreakdown kaki kita harus mengcopy ini di sini, kita breakdown di sini. Tapi suatu saat ketika kita ada revisi, katakanlah ini harus ditendekkan, nah, gambarnya akan menjadi pendek semua. Tapi untuk breakdownnya kita lupa, tidak bisa berisiko kalau kita lupa ketika kita sudah merubah ini, kemudian ada urusan lain, kita lupa belum edit ini. Sedangkan di gambar breakdownnya pasti akan tetap panjang, sedangkan harusnya sudah menjadi pendek. Jadi kalau saya lebih suka menggambar dengan setting layer ya. Kemudian kita copy lagi viewport sebelahnya. Katakanlah di sini kita mau membreakdown
tabletopnya. Kita tutup, kemudian tabletop kita perlihatkan. Ini di gambar yang sama ya, cuman kita tidak perlihatkan untuk hammer height-nya yang tadi apron atau apanya itu. Kalau kita mau memperlihatkan yang tampak depannya, kita bisa bikin lagi, karena jaraknya kita harus rubah ya. Kalau kita pakai layout, kita bisa bikin ketika menggeser ini kalian pencet shift sehingga nanti lurus. Nah, kemudian lepas. Jadi ketika kita mau menampilkan apa namanya tampak depannya tabletop ini, kita harus bikin viewport baru ya. Mungkin akan ada pertanyaan, kalau kita print sedangkan ini banyak garis, pasti jelek ya gambarnya. Jadi tadi lupa saya rubah ke dimensi. Kalau kita ingin supaya garis kotak-kotak ini hilang, kita bisa pindah ini ke layer depth point. Nah, ini sepertinya seperti masih ada, tapi ketika kita print tripod spot publish continue to plot a single citizen saja. Nah, kita bisa preview. Nah, garis viewportnya nggak kelihatan, padahal sebenarnya ada. Ini kenapa ini tidak ikut di print ketika apa namanya ada garisnya, tapi ketika di print nggak ada, karena pada layer depth point ini, nah ini plotnya hilang, dia tidak digambar. Biasanya ketika saya menggambar yang apa ya, kayak denah rumah sampai penuh, bahkan sampai 3D nya, biasanya saya pakai ada tadi tambahan layer garis bantu. Nah, garis bantu ini, nah ini sudah disilang, ini saya silang sehingga nanti tidak ke print, tapi ada. Nah, gitu. Kalau printnya ini kita silang gini, dia tidak ikut ke print. Tapi untuk depth point ini defaultnya AutoCAD ya. Kalau kita gambar tanpa membuat layout mungkin dia nggak keluar, tapi ketika kita sudah tambah layout banyak, depth point akan keluar dan dia otomatis tidak ikut ngeprint. Jadi ketika apa namanya membuat viewport, lebih baik garisnya ini kita jadikan layer depth point. Jadi ketika kita mau ekspor PDF contoh ya, oke, di dokumen aja, di PDF, oke, coba save. Kita buka di dokumen. Oh, saya belum ada PDF ini. Oke, kita coba aja. Nah,
garis yang viewport tadi udah nggak ada. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk pengenalan dulu di masalah di layer ini ya, di bab layer ini ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi saya akan membuat video untuk menggambar denah sehingga akan terlihat lebih berfungsi ketika kita menggambar dengan layer. Kalian ikuti saja channel saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.